Dan itulah yang harus kita ngerti. Yang kedua, perhatikan akhi, anak antum itu katakan antum kepada orang tua. Kalau tiba-tiba anak antum nanti lembut, itu karena kelembutan antum ngomong sama orang tua. Kalau ada anak antum kok kemudian perhitungan sama antum masalah uang, itu berarti karena antum dulu perhitungan itu kepada orang tua antum. Saya pernah mendapati sebuah video dari orang kaya, rumahnya itu dipasangi setiap sudutnya itu CCTV. CCTV dipasang itu. Lalu kemudian dia lagi duduk mau buka laptop, ada bapaknya yang sepuh, kemudian ngomong, nak begini-begini, saya lagi sibuk pak. Kemudian dia melanjutkan ngetik lagi, kemudian dipeluk lagi, nak begini-begini, pak saya lagi sibuk pak. Tolong pahami saya lah pak. Nak tapi kan saya bapak ini jarang minta tolong sama kamu, tapi saya lagi sibuk pak. Lu belum kering dia ngomong, belum kering dia ngomong, itu kemudian ada anaknya turun ke bawah. Dari lantai kedua, bawa handphone, kemudian dia berkata sama anak dia ini, nak tolong ambilin minuman di atas meja itu, nak ambil nak, bapak lagi kerja ini. Anaknya itu kemudian sembari megang handphone, kemudian berkata, papa, saya kan lagi sibuk, saya ada kerjaan ini, sekolahan itu, ambil sendiri pak, saya tidak bisa ngambilin. Keluar anaknya, belum kayak ngomong sama bapaknya, Allah kirimkan langsung cash dan kontak. Makanya pantas Rasulullah itu kemudian bersabda, Rasulullah bersabda, tidak ada kebaikan yang Allah segerakan di dunia kecuali kebaikan kepada orang tua, dan tidak ada kejahatan yang Allah balas di dunia sebelum kejahatan itu nanti dibalas di akhirat kecuali kejahatan kita kepada orang tua. Hati-hati ya khi, ruwetnya hidup antum dan saya karena ruwet hubungan kita dengan orang tua, tapi mulusnya kehidupan saya dan antum karena mulusnya hubungan kita dengan orang tua. Hijrah itu tidak menjadi alat legitimasi bagi kita untuk melukai hati orang yang telah kita cintai, dan itu telah ditegaskan Allah di atas arasnya. Minta maaf akhi, jangan pernah kemudian ngomong kasar hanya gara-gara kemudian kita ingin melakukan kebaikan. Kebaikan itu disampaikan dengan yang baik, dan kebaikan tidak pernah disampaikan dengan cara yang buruk. Itu yang kedua. Yang ketiga yang kita harus pahami, banyak orang hijrah baru ngaji sudah menghujat setiap orang, sudah mencela setiap orang, itu sudah memfitnah setiap orang. Masya Allah akhi, antum ninggalkan ulang tahun, ninggalkan tahun baru, ninggalkan dangdutan. Setelah itu antum mencela orang ketika antum ngaji, hanya karena berbeda dengan tempat antum ngaji, hanya berbeda dengan ustaz yang antum kaji ilmunya dan antum cocok kepadanya, lalu antum hujat setiap orang dan antum fitnah setiap orang dengan kata-kata berat, yaitu kata-kata syubhat ataupun kata sesat. Wallah akhi, menodai kehormatan orang yang beriman itu harganya mahal. Antum tahu riba? Riba itu 73 sampai 79 pintu. Yang paling ringan dari dosa riba itu apa? Zina sama ibunya dan maknya. Itu yang paling ringan dari dosa riba. Yang puncak 73, 79 itu apa? Menodai kehormatan orang yang beriman. Jadi maaf nih, ada PSK di pinggir jalan di situ menjajakan tubuhnya sampai 60 hari, 2 bulan berturut-turut. Setiap malam dia dapat pelanggan. Itu kadang lebih ringan dibandingkan kita ketika sudah menodai fulan dan fulan kehormatannya, karena kehormatan itu masalah yang mahal di sisi Allah. Antum tahu nggak, kalau kita akan melaksanakan puasa, berapa butuh saksi untuk menegaskan besok itu puasa? 1 saksi sudah cukup. Besok kemudian kita sekarang akhir di bulan Sya'ban, kemudian ada 1 saksi, tadi sore saya telah melihat hilal, hari ini kita puasa walaupun itu cuma 1. Berapa saksi yang dibutuhkan untuk mengatakan dan menetapkan Idul Fitri? Hanya 2 orang saksi saja. Tapi antum tahu berapa yang dibutuhkan ketika akan mengatakan orang itu berzina, ketika sudah berkaitan tentang kehormatan? 1 saksi tidak cukup, 2 saksi tidak cukup, 3 saksi tidak cukup. Berapa? 4 orang saksi sampai mengatakan fulan berzina. Mana saksinya? Fulan, 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 fulan. Kalau antum hanya melihat 3 tok bareng-bareng, yang 1 lagi on the way, belum datang dia, maka antum yang kemudian dijerit dan antum yang terkena dosanya. Kenapa? Saking mahalnya kehormatan seorang mukmin ketika mereka telah beriman kepada Allah dan Rasulnya. Loh, orang kok hari ini baru ngaji, baru sekali 2 kali ikut kajian kitabnya aja tidak punya mungkin, kemudian iqra'nya juga baru iqra' 4, tapi sudah menyesatkan banyak orang, sudah menghujat banyak orang, seakan-akan kehormatan seorang mukmin itu murah di hadapannya, seakan-akan tidak memiliki nilai dan keutamaan kehormatan seorang mukmin. Wallah, dia lupa
Allah tidak pernah memulai surat dengan kata wailun kecuali hanya hanya di dua surat. Wailul lil mutaffifin dengan wailul likulli humazatil lumazah. Wailul lil mutaffifin bagi mereka yang ngurangi timbangan ketika berkaitan harta saudaramu. Wailul likulli humazatil lumazah berkaitan tentang kehormatan, karena harganya kehormatan itu mahal. Ada kan orang itu terkenalnya itu apa? Terkenalnya itu menghujat orang, motong-motong video, potong, tulisi komentar. Sekolahnya di mana, sama syekh siapa, dulu bagaimana dia mendapatkan ijazahnya, tidak pernah kita tahu siapa. Dia bersembunyi di balik akun-akun yang dia miliki, menyesatkan banyak manusia. Kerjaan apa kayak gitu tuh? Dan itu salah satu kesalahan kita dalam kita berhijrah. Hijrah itu harusnya sibuk dengan amalan nyata. Banyak orang kristenisasi, Syiah banyak di mana-mana, kristenisasi banyak di mana-mana. Banyak orang yang mendapatkan musibah, sana pergi ke Poso, sana pergi ke Palu, sana pergi ke Donggala, sana pergi kita kemudian ke Lombok. Jelas itu akhi. Ada orang kadang-kadang baru hijrah sebentar, buat akun, buat video pendek, kumpulin video-video, tulisin kemudian menghujat fulan, buat grup untuk menyesatkan banyak manusia. Padahal orang yang dia hujat, orang yang dia vonis tidak pernah ketemu sama dia tidak pernah menyampaikan dalilnya, dia tidak pernah kemudian mendengar dari dalil orang yang dia sesatkan, tapi setelah itu dia tertawa, terbahak-bahak. Loh, sejak kapan hijrah itu menghalalkan kita untuk menyakiti orang yang beriman? Antum tahu ikhwan, agama yang paling memperhatikan hati manusia itu ada Islam. Hati yang sangat diperhatikan itu di dalam sunnah. Mari kita belajar dari kisahnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad pernah kedatangan Abdullah bin Umi Maktum, buta akhi. Saat itu Nabi sedang berdakwah kepada pembesar-pembesar Quraisy. Ketika Nabi berharap sebagai pembesar-pembesar Quraisy ini masuk Islam, apa yang terjadi? Maka ketika Abdullah bin Umi Maktum datang, Nabi melengos. Itu pun melengosnya pun tidak disadari oleh Abdullah bin Umi Maktum. Kenapa? Karena Abdullah bin Umi Maktum buta. Tapi perhatikan Allah menegur atau tidak Rasulullah? Ditegur Rasulullah SAW. Diturunkan itu kemudian abasa wa tawalla. Loh, kalau orang seringkat Abdullah bin Umi Maktum saja hatinya dijaga oleh Allah, sampai ketika Nabi melengos walaupun dia buta tidak tahu kalau nabinya itu melengos, Allah yang peringatkan dan Allah yang nasihati. Kira-kira kalau ayat masih turun sampai hari ini, berapa ribu ayat yang Allah akan turunkan untuk mengingatkan kita ketika kita menyakiti orang yang beriman? Kecuali orang itu kafir. Orang kafir sekalipun gak kemudian kita harus berbuat baik selama dia tidak memuji Allah dan Rasulnya. Ada salah satu ikhwan baru belajar sekitar setengah tahun atau 1 tahun, datang kepada saya protes dalam tanda kutip, Ustadz kenapa antum kumpul sama Ustadz itu? Ini sebenarnya pertanyaan tidak ada adabnya sama sekali kepada seseorang yang kemudian diambil ilmunya oleh dia. Saya tanya, apa masalahnya dengan Ustadz itu? Mereka kafir? Enggak Ustadz. Musyrik? Enggak. Terus kenapa? Kalaupun mereka berdua kafir, boleh nggak saya berteman sama mereka? Boleh. Apalagi mereka bukan kafir, akhi. Apa yang salah dengan pengajian antum? Kalau kemudian ngaji, kemudian akhirnya menjadikan kita membenci, pertanyaan kita simpel, akhi. Lo yang kita pelajari itu apa? Harusnya di tempat kajian itu ada tempat yang paling adem, kemudian menjadikan kita ngerti yang asalnya kasar jadi lembut, yang asalnya bengkok jadi lurus, yang asalnya kemudian tidak baik jadi baik. Itulah di tempat pengajian. Jangan menjadikan tempat kajian itu kayak supporter bola, panas gitu. Ya, kalau di tempat ilmu kita tidak adem, di mana tempat yang paling adem di atas muka bumi ini kalau bukan di tempat ilmu? Harusnya majelis ilmu adalah majelis yang paling mampu menjaga kehormatan orang yang beriman. Kalaupun kita sudah berkomitmen untuk menyesatkan orang, pertanyaan berikutnya, sebelum menyesatkan itu ada tata caranya. Sebelum antum menyesatkan orang, antum ingat ikhwan Jessica yang kemudian nabkan kopi cyanida yang sempat terkenal live kemudian siarannya. Jadi kalau antum ingin live itu taburkan kopi cyanida, insya Allah antum terkenal itu. Live itu siarannya itu sampai berpekan-pekan, diputar kembali CCTV-nya, didatangkan ahli dari Singapura, Australia didatangkan, semuanya saling menyampaikan kemudian teorinya masing-masing untuk membuktikan apakah Jessica itu salah ataukah tidak. Itu Jessica, orang yang kemudian belum beriman sama Allah. Loh, seteliti itu dan sedetail itu sebelum menjatuhkan vonisnya. Loh, kita
menjatuhkan vonis, sudah mengatakan kalimat sesat. Oh, ketemu tidak pernah, menyampaikan hujah tidak pernah, mendengarkan hujah dia tidak pernah. Loh, kok kemudian kita sudah kemudian bisa menyesatkan orang? Loh, berarti orang mukmin itu lebih rendah kualitasnya daripada kehormatan seorang Jessica? Akhi, sesungguhnya kehormatan seorang mukmin lebih berat daripada perbuatan zina sekalipun. Makanya kalau orang ngaji, jadikan hati kita tenang, tidak paham masalah, diam. Oh, yang diam aja belum tentu masuk surga, kok banyak ngomong. Oh, jarang nulis saja belum tentu masuk surga, kok banyak nulis. Dan ini akan menjadikan rusak dalam kehidupan kita. Hijrah itu kayak gitu. Setan itu paling senang. Setan tahu bahwasanya antum digoda lagi dengan minuman khamr, tidak mau. Digoda lagi dengan mungkin dangdutan, antum sudah tidak mau. Tapi setan ganti case-nya. Ini dangdutan tidak mau. Ini kemudian minuman keras tidak mau. Tapi digoda, ini fulan, ayo nodi kehormatannya, ayo ngomong, ayo ikut komentar, ayo katakan begini dan begitu, tulis, share, lalu kemudian setelah itu tertawa sama komunitasnya, lalu mengatakan inilah amar ma'ruf nahi mungkar. Nahi mungkar ilusi mereka dan subjektivitas mereka sendiri ketika mereka berprasangka yang semacam itu. Rusak, akhi. Antum cuma ninggalin kemudian masalah ulang tahun, masalah tahun baru, tapi mengganti dengan menghujat orang. Alah wallah, lebih baik antum dangdutan itu. Walaupun jangan dangdutan loh ya. Daripada kemudian antum menghujat banyak orang, tidak paham, diem. Tidak semua masalah perbedaan itu harus disikapi dengan hujatan. Kan memang beda, Ustaz. Masalahnya adalah satu. Apakah perbedaan itu adalah perbedaan yang ada pada zaman salaf ataukah tidak? Itu juga antum harus ngerti. Oh, tidak ngerti. Antum baca kitab punya Bismillahirrahmanirrahim, tapi tidak paham tentang apa-apa. Ya sudah, makanya jangan kemudian kita hiasi hijrah kita dengan hujatan dan umpatan. Saya pernah dengar dulu itu, dan tadi malam juga disampaikan. Katanya orang yang gampang kemudian menghujat itu, masya Allah, di mana-mana tempat itu ada. Di Medan pun juga banyak ternyata orang yang suka menghujat, suka mencela gitu. Oh, hanya menumbuhkan jenggot aja kemudian antum menghujat setiap orang, akhi. Hanya pakai peci, baju koko antum rubah yang dulunya pakai death metal kemudian sekarang diganti dengan indahnya senyum. Kemudian kita menghujat orang itu. Antum tahu ikhwan, Rasulullah SAW itu dipuji dalam dua perkara. Dalam surat Al-Fatah 29, asyidda walal kuffar ruhama bainahum. Rasulullah itu dipuji dengan para sahabat dalam dua perkara, keras sama orang kafir tetapi rahmat bagi orang yang beriman. Ngaji kalau benar harusnya kita tegas sama orang kafir kalau mereka memusuhi Allah dan Rasulnya. Kalau tidak memusuhi Allah tidak boleh antum kerasin, antum kasih hadiah, antum kasih kemudian korban, boleh bagi orang kafir. Nah, yang kedua yaitu adalah bagaimana kita rahmat kepada orang yang beriman. Jadi masya Allah, inilah yang menjadikan kita memahami, jangan dirusak hijrah dengan gali lubang tutup lubang. Janganlah kita memintal kemudian baju kemudian kita rusak apa yang kita pintal, karena sesungguhnya terlalu berharga hijrah ini. Kalau hijrah ini hanya pindah dari satu dosa ke dosa yang lainnya. Maaf kalau ada tutur kata saya yang berlebihan, suara saya yang akhirnya saya terpancing sama orang Medan. Ngomongnya juga harus keras, karena masalah yang orang tua itu sekali lagi saya tidak bisa terima, ikhwan. Karena masalah orang tua itu masalah yang cukup penting dalam perjalanan kita, dalam kehidupan akhirat dan dunia kita. Semoga Allah merahmati kita. Orang-orang yang hari ini sudah hijrah, satu, jagalah niat yang benar, jangan terlalu memproklamirkan hijrahnya. Dua, jaga hubungan antum dengan orang tua. Orang tua saya belum paham, Ustaz. Iya, sabar. Tidak ada yang instan di atas muka bumi ini. Yang ketiga, dalam perjalanan hijrah ini pastikan antum bukan menjadi orang yang menghujat, bukan menjadi orang yang gampang mencela, karena bukan itu tujuan kita melaksanakan perjalanan hijrah. Semoga Allah lindungi kita dari semua hijrah yang salah dan tidak sebagaimana mestinya, dan semoga Allah memberikan keberkahan untuk kita insyaallah.